Happy cuan buat para cuan mania. Hari ini kita akan menganalisa 5 emiten yang dimiliki oleh Bank Mandiri, Pakuwon Jati, Surya Esa Perkasa, Indah Kiat Pulp and Paper, dan juga industri jamu farmasi Sido Muncul. Sebelum itu, kita akan membahas IHSG secara teknikalnya. IHSG kemarin dapat breakdown dari pattern rising wedge-nya dan hari ini mengalami kenaikan yang lebih kecil dibandingkan penurunan kemarin. Dilihat dari sisi volumenya juga, volume kenaikan lebih kecil dibandingkan volume penjualan kemarin, dan volume hari ini di bawah volume rata-rata 20 hari kemarin. Dan dilihat dengan menggunakan teori Elliott Wave, jika IHSG melakukan koreksi di area MA50-nya, ini masih bisa dikatakan koreksi normal, dan jika memantul tinggi bisa dikatakan masih dalam pembuatan atau pembentukan proses dari subwave wave 5-nya. Tetapi jika breakdown dari MA50-nya, bisa saja mulai membentuk Elliott Wave correction wave-nya dan bisa saja menuju MA100, lalu kembali ke area resisten support turn into resistance, dan juga bisa saja melakukan penurunan yang lebih jauh lagi ke sekitaran area MA200. Untuk emiten yang pertama, BMRI. BMRI dilihat dari sisi bandar detektornya, top 1 broker sedang melakukan small distribusi, top 3 broker sedang melakukan big distribusi, top 5 broker melakukan big distribusi juga, dengan top 1 buyer dengan kode broker BK, dan top 1 seller dengan kode broker RX. Lihat dari sisi volumenya, setelah kemarin asing membuang barang, melakukan distribusi besar-besaran di bank-bank big cap, ini hari ini sudah mulai terlihat orang-orang mulai membeli saham-saham big caps lagi, karena bisa dikatakan cukup murah dibandingkan beberapa hari kemarin. Dari sisi volume, hari ini bisa juga dilihat bahwa volume hijau hari ini, pembelian hari ini di atas volume, sedikit di atas volume rata-rata 20 hari kemarin. Lihat dari sisi RSI-nya juga, RSI sedang berada di tengah-tengah sekitaran area 50 dan juga bisa lihat menukik mengarah ke atas. Dilihat dari sisi chart teknikalnya, ini BMRI kemarin 2 hari lalu mendekati area resisten turn into support dan berhasil memantul sedikit di area MA50-nya juga. Jika besok mengalami penurunan lagi ke sekitaran MA50-nya, ini juga masih bisa dikatakan koreksi normal. Tapi jika dia menembus dari area resistance turn into supportnya, bisa saja sama seperti IHSG ini membentuk correction wave, dan bisa saja menuju MA100, kembali ke area support turn into resistance, dan bisa saja mengalami koreksi yang sangat-sangat dalam gitu. Jadi jika BMRI besok atau selanjutnya mengalami breakdown dari area supportnya, ini bisa disarankan untuk rekan-rekan melakukan cut loss dan untuk meminimalisir kerugian. Untuk yang kedua, PWON, Pakuwon Jati Tbk. Hari ini top 1 broker sedang dalam keadaan netral, top 3 broker sedang dalam keadaan big akumulasi, dan top 5 broker sedang dalam keadaan big akumulasi juga, dengan top 1 buyer dengan kode broker KI dan top 1 seller dengan kode broker YP. Ini sih saham-saham properti ini juga sudah mulai sangat dibincangkan di sekitaran orang semuanya ya, karena ini juga mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam 2 hari terakhir ini. Lihat dari sisi volumenya, ini hari ini melakukan buy besar-besaran jauh di atas volume rata-rata 20 hari kemarin. Lihat dari sisi RSI-nya juga menukik ke atas, tetapi ini juga RSI-nya mendekati area overbought. Lihat dari sisi teknikalnya juga, ini P1 ini sudah breakout dari MA 200-nya. Kenapa saya memilih P1 dibandingkan dengan BSDE, ASRI, dan saham-saham properti yang lainnya? P1 sudah melakukan
breakout dari bagian dari indikator EMA 200-nya, sedangkan kebanyakan saham-saham properti lain masih di bawah posisi EMA 200-nya. Apakah ini sudah bisa worth it untuk dikejar? Menurut saya ini lebih baik wait and see dulu, karena sudah mendekati area resistennya di harga 500-an. Ini merupakan rawan profit taking, jadi jika ingin melakukan pembelian bisa menunggu koreksi sebentar, dan buy area yang cukup bagus, bisa dikatakan cukup bagus, itu di sekitaran harga 480. Jika berhasil memantul di area 420, ini bisa berpotensi kembali ke resisten pertamanya, dan juga jika breakout dari resisten pertamanya bisa menuju resisten keduanya di harga 560. Oke, untuk emiten yang ketiga yang kita akan bahas hari ini dengan kode ESSA Surya Esa Perkasa. Dilihat dari sisi bandar detektornya, top 1 broker, top 3 broker, dan top 5 broker ini sedang dalam keadaan dalam keadaan distribusi yang cukup besar ya, dengan kode broker top 1 broker buy dengan power buy dengan kode broker DR, dan top 1 seller dengan kode broker dengan kode broker PD. Lihat dari sisi volumenya, bisa dilihat bahwa ESA dalam 3 hari terakhir mengalami penjualan yang cukup signifikan. Dalam 3 hari terakhir ini sedikit di atas volume rata-rata 20 hari kemarin. Tapi dibandingkan dengan volume pembelian dalam 4 hari terakhir dan 5 hari terakhir, ini masih bisa dibilang penjualannya masih cukup kecil, dan masih bisa ESA ini bisa dibilang menarik. Lihat dari sisi teknikalnya juga, ESA kemarin setelah melakukan kenaikan yang cukup signifikan, ini masih bisa dikatakan dalam keadaan koreksi normal. Dan dilihat dari teori Elliott Wave-nya, ini dalam pembentukan wave 4. Tapi jika dia memantul di wave 4 di area 38,2% Fibonacci-nya, berpotensi menuju Fibonacci target price-nya di harga 900-an. Tapi jika breakdown dari area EMA 20-nya, untuk bagi rekan-rekan yang ingin trading dengan jangka cepat, ini disarankan untuk melakukan cut loss untuk meminimalisir kerugian. Lihat juga dari candlestick hari ini, dari waktu market buka hari ini dan market tutup, ini bisa dilihat ada rejection di sekitaran area EMA 20-nya, kembali ke area resistance turn into support di harga 710-nya, dan hari ini tutup di harga 720. Ini bisa dibilang menarik karena jika besok berhasil memantul di area EMA 20-nya, ini bisa berpotensi menuju resistance pertamanya di harga 810. Dan jika berhasil breakout dari resisten pertamanya, ini bisa dikatakan dalam proses pembentukan Elliott Wave yang kelima, dan berpotensi menuju harga target price-nya di sekitaran harga 900. Untuk emiten yang keempat, INKP, dilihat dari bandar detektornya, top 1 broker sedang dalam keadaan netral, top 3 broker sedang dalam normal distribusi, dan top 5 broker sedang big distribusi, dengan top 1 buyer dengan kode broker RX dan top 1 seller dengan kode broker AK. Lihat dari volumenya. Lihat dari sisi volumenya, ini dibandingkan volume penjualan yang kemarin, volume pembelian hari ini bisa dibilang kecil karena masih di bawah volume rata-rata 20 hari kemarin. Tetapi dilihat dari sisi RSI-nya, ini bisa dilihat sisi RSI-nya memantul menghadap ke atas di area RSI 50-nya. Tetapi jika dilihat dari sisi chart teknikalnya, ini INKP masih berpotensi mengalami koreksi yang sedikit lebih dalam, membentuk dalam jangka waktu pendeknya ini bisa dikatakan membentuk pattern cup with handle. Tetapi dalam jangka lambatnya, ini bisa dibilang membentuk pattern double bottom. Di sini membentuk lower low, tetapi di sisi RSI membentuk membentuk higher low. Bisa dikatakan ini merupakan double bottom with divergence yang merupakan pattern trend reversal.
dengan neckline di sekitaran harga 8.500 sampai dengan 8.800-an. Ini besok masih bisa mengalami penurunan sedikit karena terlihat ada fake breakout di sekitaran area EMA 200-nya juga. Untuk emiten yang kelima, industri jamu dan farmasi Sido muncul dengan dari sisi bandar detektornya top 1 broker, top 3 broker, dan top 5 broker sedang dalam keadaan big distribusi dengan top 1 buyer dengan kode broker XC dan top 1 seller dengan kode broker YU. Dilihat dari sisi volumenya, volume penjualan hari ini sangat sedikit karena hampir lebih dari setengah dari volume penjualan kemarin dan jauh di bawah rata-rata volume penjualan kemarin. Lihat dari sisi technical chartnya juga, Sido muncul ini sedang berada pada support horizontal, resistance turn into support horizontal, dan juga hari ini tutup di sekitaran EMA 50-nya. Tetapi rekan-rekan perlu diperhatikan juga, ini merupakan pattern double top. Jika dia breakdown dari neckline-nya di sekitaran jika besok dia breakdown dari harga 935, harus sangat dihati-hatikan karena bisa saja ya harganya menuju EMA berikutnya di EMA 100. Dan jika harga menuju EMA 100, bisa dikatakan pattern reversal trend double top ini dikatakan valid dan bisa saja mengalami penurunan yang sangat lebih jauh. Tetapi jika berhasil memantul di harga 935, untuk saham Sido ini saya tidak begitu sarankan menghold saham ini untuk jangka waktu yang cukup panjang karena dalam beberapa bulan terakhir ini Sido muncul konsisten membentuk higher high terus, tetapi bisa dilihat di sini dia sedikit kesusahan untuk membuat higher high yang baru. Jadi jika rekan-rekan besok membeli di harga 935, bisa melakukan cuan bungkus ya, yang biasanya orang-orang lain bilang, dengan target price bisa melakukan penjualan juga di sekitaran EMA 20. Dan jika rekan-rekan ingin menghold sedikit lebih lama, ini bisa ditunggu sampai di sekitaran resistennya di 975. Demikianlah analisa rekomendasi saham Powon, BMRI, ESA, INKP, dan Sido yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham hari ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa. Dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.